Baiklah, langkah pertama kita harus membuat nama projectnya terlebih dahulu. Kita buat saja ini buat Umar Project. Pertama, kita masukkan 2 cloud terlebih dahulu. Baru router 3 buah. Dan 1 VPCS. Tapi sebelum itu kita harus konfigur di cloudnya sebagai VirBR0. VirBR0 ini gunanya untuk sumber internetnya. Oke, begitupun di cloud 2. Lalu hubungkan kabelnya VirBR0 ke Ether 1 di mikrotik ini. Sama dengan cloud 2, VirBR0 Ether 1 ke mikrotik 3. Lalu Ether 2 ke Ether 1 mikrotik 2. Lalu Ether 2 di mikrotik 3 sambung ke Ether 2 di mikrotik 2. Terakhir baru masuk ke Ether 2 mikrotik 2 ke VPCS Ethernet. Baru startkan di start. Nah, supaya bisa di remote di Winbox, kita memerlukan port 1 lagi. Baru pilih Ether 0 yang di cloud ini, sambung ke ke antara port yang tidak digunakan di sini. Di sini saya menggunakan Ether 3. Lalu remote ke Winbox. Nah, setelah ketemu MAC address-nya, baru kita konekkan. Pilih menu, masuk ke address, tambahkan address-nya untuk ISP-nya, yaitu ISP satunya ini yaitu 192.168.10.1/24 di Ether 2. Apply, oke. Di sini kita di router mikrotik 1 ini hanya konfigurasi dasarnya. Konfigurasi dasarnya itu address sudah kan, baru nanti di DNS kita isikan DNS-nya 8.8.8.8, satu lagi 8.8.4.4. pilih ini, centangkan allow remote access-nya, apply, oke. Baru kita atur internetnya di NAT. SRC NAT ini source NAT. Ini ibaratkan sumber internetnya. Out interface ini adalah keluaran interface-nya. Dimana keluar interface-nya yaitu Ether 1. Action-nya masquerade. Apply, oke. Lanjut ke DHCP servernya. Pilih DHCP setup supaya IP pada routernya, IP pada ISP-nya ini mendapatkan
IP secara dinamik atau DHCP. Setelah konfigurasi dasar ini, begitupun juga dengan mikrotik yang ketiga. Setelah ada ini, setelah terbaca MAC address-nya, baru kita konekkan ke Windows-nya. Kita konfigurasi dasar saja di router 3. Itu sama record wae. Dengan sama record dulu. Kemarin ganteng tuh dia ada dari mana? Udah cabut ke sana. Jadi kamu pasti kan boleh. Di mana pasangan? Di mana tuh? Mana di situ pasangan lo? Nah, orang aja ngomong gitu juga bilang. Dia langsung bola ya kalau di mana? Rangka kan mana? Minta dua. Dia nyari kan? Itu mak mengilang-ilang lo pandangnya sih. Nah, lo nih sih. Nah, mak. Umar itu Itu nih mak kan mak. Baru konfigurasi di mikrotik 2-nya. Mak. Setelah MAC address-nya muncul di Winbox, baru kita konekkan. Ini kita konfigurasi dasarnya terlebih dahulu. Ini Ether 2 sebagai ISP juga, dan Ether 1 juga sebagai ISP-nya. Oke. Jika status sudah bound, berarti internetnya ada. Lanjut ke interface. Ini kita buat ISP 1 supaya lebih dipermudah pas konfigurnya. Apply, oke. Lanjut ke Ether 2, ISP 2. Ether 3 sebagai kliennya, atau kita buat saja LAN. Lanjut ke DHCP, lanjut ke address. Kita buat IP-nya di sini 192.168.3/24. Masuk ini ke Ether 3. Ini sebagai kliennya. Lanjut buat DNS-nya.
Itu DNS-nya 8.8.8, yang satu lagi 8.8.4.4. Lalu buat firewallnya di NAT. Lanjut di out interface-nya Ether 1, actionnya masquerade. Satu lagi buat untuk ESP2 nya, chainnya source NAT, out interface nya ESP2. Setelah semua terkonfigurasi, baru kita buat load balance-nya. Pertama kita buat chain-nya pre-routing. Pre-routing ini adalah masuk internet yang masuk ke dalam router tersebut. Buat destination address-nya, ini destination address-nya dari router 1 terlebih dahulu. 10 plus. Lalu kita copy untuk membuatnya ke router 3. Tadi IP-nya 192.168.20.1. Jadi ini destinasinya harus dibuat 0. Actionnya accept, sama seperti sebelumnya. Terakhir kita buat juga untuk mengarah ke LAN, yaitu 3. Apply, oke. Sebelumnya saya cek dulu IP-nya apakah sudah benar atau salah. Oke, sudah benar sepertinya. Lalu lanjut kita buat lagi untuk ESP pertamanya. In interface-nya ini adalah pemasukan interface-nya. Itu kita buat ESP1 terlebih dahulu. Buat action-nya mark connection atau penanda dari dimana internet tersebut. Di sini ketik ESP1 saja dan password-nya ini harus dicentangkan. Apply, copy, dan satu lagi buat untuk ESP2. Sama seperti sebelumnya kita buat ini sebagai 2 juga. ESP2. Apply, oke. Lalu lanjut ke pembuatan untuk kliennya. Kita buat di sini Ether 3 LAN, actionnya mark connection, yang tambahkan ESP1 yang telah kita buat sebelumnya. Address-nya kita buat di sini, yang ini di pair connection classifier kita buat baud address dan port-nya. Baud address ini kedua address tersebut yang kita buat sebelumnya, yaitu address ESP-nya. Ini buat ESP-nya ya 2. Ini 0 ini yang ESP pertama. Oke, apply, copy lagi. Kita buat di sini ESP2.
Advance-nya ini kita buat 1, ini mengarah ke ESP2 nya. Ini Ether 3 LAN, apply, oke. Lanjut kita membuat mark routingnya. Ini untuk mengeroutingnya, interface-nya tetap Ether 3 LAN. Connection mark-nya yang telah kita buat sebelumnya itu ESP1. Action-nya ke ESP1 saja. Nah, event-nya dan ekstranya kita tidak perlu setting. Nah, ini saja yang kita setting. Apply, kita copy buat ESP2-nya. Ini ketik 1 diganti saja ke ESP2. Password-nya jangan lupa centangkan. Apply, oke. Terakhir kita buat lagi outputnya. Ini keluaran sebuah routing tersebut. Outputnya kita buat di sini connection-nya, connection mark ESP1. Ini kita buat mark routing. Nah, buat new routing marknya ke ESP1 yang telah kita buat sebelumnya. Lanjut apply, copy untuk buat ke ESP2-nya. Nah, setelah ini load balance-nya ya. Ini sebagai jalannya, jalan IP address-nya. Oh, maaf, salah. Ini load balance-nya. Dan ini sebagai jalan IP-nya atau atau bypass IP-nya. Lanjut kita membuat failover-nya pada menu IP, routes, dan tambahkan. Terus gateway-nya kita ambil dari ESP1, yaitu 192.168.10.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya 1, lalu routing mark-nya ke ESP1. Ini adalah tujuannya merute dari mark routing yang setelah kita buat tadi dari Mangle tersebut. Lanjut apply, copy, ini kita buat ke ESP2-nya. Yang IP-nya 192.168.20.1. Routing mark-nya ke ESP2. Apply, oke. Setelah ini kita buat backup-nya. Misalnya terjadi kesalahan dari yang utama, backup ini akan menggantikannya. Lanjut kita buat gateway-nya seperti tadi, 192.168.10.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya 2 karena ini backup-an. Routing mark-nya ke ESP2. Apply, copy, buat satu lagi untuk ke ESP1. Routing mark-nya ke ESP1. Apply, oke. Nah, setelah ini baru kita isikan DHCP servernya. Di sini saya sudah buat
atau kita ulang saja lagi. Kita buat DHCP setup, Ether 3, LAN, next sampai successful. Oke, sudah. Lanjut kita melakukan pengetesan, yaitu dengan ping 8.8.8. Enter. Nah, ini sudah connect ya. Lanjut kita lihat di gain S3-nya apakah VPCS-nya ini mendapatkan IP secara DHCP atau tidak. Mari kita konsol, ketikkan IP DHCP-nya. Nah, IP-nya sudah ada ini, yaitu 192.168.3.254. Baru kita melakukan pengepingan kepada DNS yang kita buat sebelumnya. Ping 8.8.8, enter. Berhasil connect. Ini berhasil connect ya. Lanjut kita coba lihat di Winbox-nya apakah berfungsi atau tidak Ether 2-nya. Kita coba disablekan ISP satunya, apakah akan membackupan di Ether 2 ISP 2 nya ini. Kita coba disable. Oh ya, ini otomatis di backupannya. Mari kita enablekan lagi. Nah, secara otomatis sudah kembali seperti normal lagi. Oke, sekian dari saya. Sampai di sini saya Umar Syarif mengucapkan terima kasih.